Jemaat yang terkasih, ini adalah siaran tunda ibadah hari Minggu yang kami rekam secara langsung dari ibadah pertama. Ibadah tunda ini sudah melalui proses editing oleh tim digital tanpa mengurangi dan atau menambah elemen-elemen lain dalam ibadah. Perlu diketahui, sebelum dan setelah ibadah, seluruh presbiter yang bertugas, jemaat, dan anggota tim digital mengikuti seluruh ketentuan protokol pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru, sesuai instruksi pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini Majelis Sinode GPIB. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah pagi ini adalah Pendeta Maria Meyer, MTH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan Amsal 1 ayat yang ke-7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kami. Mari kita berdoa. Ya Allah dan Bapa kami, seperti Bapa yang mengasuh anaknya, demikian Engkau ya Bapa, dengan penuh kasih dan kesabaran, Engkau mendidik kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup menyukai kehendak Tuhan, yang menjadikan dunia ini dalam hikmat-Mu, yaitu dengan menghargai sesama serta semua ciptaan yang menjadi bagian di dalam hidup kita. Biarlah melalui ibadah di minggu ini, kami tidak menjadi bosan untuk selalu mendengarkan apa yang Engkau hendak sampaikan kepada kami, karena Engkau mengasihi kami dan ingin memakai hidup kami menjadi alat-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Amsal pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan,
Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian bacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi semua, baik yang di gereja maupun yang di rumah, untuk tetap beribadah. Nah, saudara-saudara, kalau masuk hari yang baru, pertanyaannya saudara memasuki hari itu dengan semangat yang seperti apa? Semangat yang menggebu-gebu atau semangat yang ya biasa-biasa saja? Apa yang ada di hati saudara? Bersemangat? Atau karena masih pagi? Atau juga karena situasi yang ada kelihatannya kita kurang bersemangat? Pertanyaan saya yang selanjutnya, saudara bahagia tidak hari ini? Bahagia? Saya bahagia karena saya bisa kembali melayani dari mimbar Jemaat Sejahtera. Bahagia bagi setiap orang tentu berbeda-beda. Bagi saudara lain dan bagi saya juga barangkali lain. Saudara bahagia mungkin karena saudara punya kecukupan di rumah, makan cukup, minum ada, saudara sehat, saudara punya banyak orang yang mengasihi, cukup bagi saudara untuk mengatakan saya bahagia. Tapi mungkin bagi sebagian orang dia bisa mengatakan bahwa saya kurang bahagia. Kenapa? Kok orang itu punya, saya nggak punya? Kok orang itu bisa, saya tidak bisa? Kok mereka boleh, saya tidak boleh? Karena saya dibatasi oleh banyak orang, saya kurang bahagia. Karena saya tidak bisa berjumpa lagi dengan teman-teman saya seperti biasa. Saya tidak bisa kumpul lagi dengan mereka. Saya tidak bisa menjalin hubungan karena saya kurang bahagia. Atau kebahagiaan menjadi berkurang karena sekarang saya tidak bisa lebih akrab dengan seseorang atau dengan sesama, dengan rekan saya. Karena biasanya kalau saya ketemu, saya bisa peluk mereka, saya bisa cipika-cipiki, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Sekarang salaman pun belum tentu mau, belum tentu boleh, kan tidak boleh barangkali. Protokolernya melarang kita untuk melakukan hal itu. Biasanya kalau pagi kita ketemu di konsistori, ya paling banyak di sini
Kalau ketemu harus cium pipi kiri, cium pipi kanan, bersalaman, berpelukan, teletabis. Tapi sekarang tidak, kurang bahagianya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lalu firman Tuhan bicara tentang orang yang berbahagia. Bagaimana saya bisa bicara tentang orang boleh dan harus bahagia kalau sekarang dia sedang sakit? Rasanya sangat sulit untuk mengatakan, Bapak, Ibu, bahagia dong. Orang saya sakit, saya tidak bisa buat apa-apa, saya tidak bisa bergerak dengan leluasa, saya tidak punya kekuatan. Bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Kalau saya katakan kepada saudara-saudara, ayo berbahagia. Ibu pendeta, bagaimana bisa saya bahagia? Saya belum bisa memenuhi kebutuhan hidup hari ini. Saya belum tahu siang ini anak istri saya makan apa. Karena sudah sekian bulan saya tidak lagi bekerja. Bagaimana saya bisa katakan saudara bahagia? Kalau saudara katakan tidak mungkin saya bisa bahagia, karena saya sudah kehilangan segala sesuatu. Karena situasi sulit di masa-masa ini, rumah tangga saya berantakan. Kami tidak kuat memikul beban dan kami putuskan untuk berpisah. Ketika orang disuruh lebih baik di rumah saja, sebaliknya banyak orang meninggalkan rumahnya karena kesulitan, karena kesusahan hidup. Lalu, apakah saya bisa beribadah? Apakah saya bisa berbahagia? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bahagia tidak selalu identik dengan tertawa lebar. Bahagia itu tidak identik dengan hidup bisa berpura-pura. Bahagia itu tidak identik dengan hidup yang selalu tertawa sekeras-kerasnya. Karena ada banyak orang, dia bisa tertawa di hadapan orang lain, tapi dia menangis semenangis-menangisnya di dalam hatinya. Ada orang yang kelihatan tersenyum, tapi sesungguhnya dia sedang memikul beban yang luar biasa berat, sementara hidupnya sedang mengalami kepahitan. Kalau begitu, apa yang mau dimaksudkan dengan kebahagiaan? Nanti kita akan perhatikan itu berdasarkan firman Tuhan, bukan kebahagiaan berdasarkan apa yang dipikirkan dan menjadi standar dunia ini. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang berbahagia, dia memiliki hikmat. Mengapa, saudara? Karena tidak ada orang yang berbahagia karena hanya punya kekayaan. Kalau orang bahagia karena kekayaan, saudara-saudara, maka seorang Adolf Merkel, orang yang terkaya di Jerman, dia tidak akan menabrakkan dirinya ke kereta api dan mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Itu tidak perlu terjadi kalau bahagia itu diukur oleh kekayaan. Kalau bahagia itu diukur karena ketenaran, seorang bintang besar seperti Michael Jackson, dia tidak akan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan tragis, overdosis. Kalau kebahagiaan itu ditentukan karena saudara punya kecantikan, punya ketampanan, punya bentuk atau penampakan fisik
yang membuat orang lain bisa iri, seorang bintang besar seperti Marilyn Monroe tidak memilih untuk mengakhiri hidupnya juga overdosis. Kalau saudara berpikir bahwa kebahagiaan itu ditentukan karena kekuasaan yang kita punya, maka seseorang seperti mantan Presiden Brazil, Getúlio Vargas, dia tidak menembak jantungnya untuk mengakhiri hidupnya. Artinya saudara-saudara, semua yang menjadi ukuran dunia tidak menentukan kebahagiaan. Karena pada akhirnya apapun yang dimiliki tidak dapat menjamin bahwa kita bahagia. Berapapun mobil yang saudara punya tidak menjamin Anda bisa pergi kemana-mana dengan bahagia. Berapa mahal pun tempat tidur Anda tidak menjamin Anda bisa tidur dengan nyenyak dan bangun dengan bahagia. Berapa mewah pun makanan di rumah Anda tidak menjamin bahwa Anda selesai makan dan Anda kenyang lalu bahagia. Karena kalau semua itu dipunyai, maka tidak ada orang miskin yang bisa bahagia. Tidak ada orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak cantik, yang tidak populer, yang tidak punya kuasa bisa bahagia. Karena itu saudara-saudara, Tuhan mengajar kita. Dia bukan menciptakan segala sesuatu dari benda-benda yang menurut manusia itu bisa, itu berhasil, itu memberikan sesuatu yang luar biasa. Dia memulai dengan hikmat. Allah menciptakan dunia ini pada ayatnya yang ke-19 dan 20. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuan air samudra raya berpencara. Allah mulai dengan hikmat, pengertian, dengan pengetahuan, bukan saja soal ilmu, tapi pengetahuan yang lebih dalam untuk apa, mengapa, dan bagaimana saya harus mencipta dan memperlakukan segala sesuatu. Karena itu, saudara-saudara, maka kitab Amsal yang berisi banyak sekali wejangan, banyak sekali nasihat, banyak sekali petunjuk-petunjuk praktis dalam hidup, mau mengajarkan kepada orang-orang percaya, pada setiap orang yang mau hidup bahagia, mulailah dengan cara apa? Mulailah dari bagaimana Allah sendiri mengawali segala sesuatu, yaitu dengan apa? Hikmat, dengan pengertian, dengan kepandaian, dengan pengetahuan yang luar biasa. Mulailah dengan itu. Mulai dengan hikmat. Kalau demikian halnya saudara-saudara, apa sebetulnya hikmat itu? Hikmat adalah cara berpikir, cara bertindak yang berkualitas. Jadi seseorang yang berpikir dan yang bertindak secara baik, secara benar, orang itu pasti memiliki hikmat. Lalu kata firman Tuhan, hikmat itu dimulai dengan rasa takut pada Tuhan. Artinya hikmat itu dimiliki ketika orang mulai dengan merasakan bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh dirinya. Hikmat bisa dimiliki kalau kita menempatkan Allah lebih utama daripada diri kita atau hal-hal yang lain. Hikmat bisa dimiliki
kalau kita membiarkan Allah yang berkehendak. Hikmat itu akan dimiliki seseorang kalau kita menempatkan pikiran Allah, kehendak Allah di atas pikiran dan kehendak kita. Maka itu semua yang mengendalikan kita. Di situ Anda bisa berjumpa dengan hikmat. Mengapa perlu? Saudara-saudara, karena saudara dan saya ingin bahagia. Betul? Saudara dan saya mau bahagia? Tentu mau bahagia. Sekalipun saya tidak punya harta, sekalipun saya tidak terkenal, sekalipun saya tidak punya kekuasaan, tapi saya ingin bahagia. Maka saudara tidak perlu punya itu semua. Saudara perlu hikmat. Saya ingin sampaikan bahwa kalau kita mau punya hikmat, mulai dulu dengan Tuhan, bukan mulai dengan dunia. Mulai dulu dengan Tuhan. Dan ketika kita mulai dengan Tuhan, saudara-saudara, maka apa yang harus kita lakukan? Cari terus apa kehendak Tuhan, bukan apa kehendak saya. Orang perlu dilatih, orang perlu tekun untuk mencari hikmat. Karena apa, saudara? Karena hikmat itu lebih daripada emas dan perak, lebih daripada permata. Untuk menemukan permata, emas dan perak, orang harus melakukan sesuatu. Dia tidak tunggu, dia tidak duduk diam, dia harus menggali. Karena biasanya pada zaman dulu harta yang seperti itu disimpan di bawah tanah. Mereka simpan itu di dalam tanah, dan orang harus menggalinya sedemikian rupa untuk menemukan harta berharga itu. Kalau saudara mau menemukan hikmat Allah, saudara harus bersedia untuk dilatih, bersedia untuk mencari terus, bersedia untuk menemukan terus sedalam-dalamnya firman itu, kehendak Allah itu. Dan karena itu, saudara-saudara, orang tidak menemukan firman itu hanya ketika dia ke gereja. Orang tidak menemukan firman itu hanya ketika dia datang dalam ibadah seperti ini. Tapi setiap kita dapat menjumpai firman itu ketika kita bersedia untuk memberikan diri secara tenang, memberikan waktu, memberikan pikiran kita, hati kita untuk mendekat kepada Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, sekarang kita hidup di zaman new normal katanya. Tapi menurut saya tidak seluruhnya new, tidak seluruhnya baru. Karena sebenarnya apa yang harus dilakukan itu sudah harus dilakukan sejak dulu. Tapi kita tidak tahu, kita tidak melakukannya secara baik. Dulu kita punya kebiasaan untuk pulang kerja ada di rumah, duduk makan bersama keluarga. Tapi dengan berbagai perkembangan, ada banyak orang pulang kerja tidak langsung ke rumah, tapi dia berkumpul dulu, habiskan waktu dengan teman dan pulang pada rumah. Sekarang saudara disuruh tinggal di rumah, katanya itu new normal juga, harus kembali ke rumah. Tidak, itu hal yang seharusnya dilakukan sejak dulu. Dan ketika ada di rumah, apa yang saudara lakukan? Bukan berkeluh kesah. Ketika ada di rumah, apa yang harus kita kerjakan? Bukan kita cuma lihat-lihatan satu orang lain, lama bosan kan kalau lihat dia lagi. Ya. Kalau rumahnya kecil kan 4L katanya ukurannya. Lu lagi. Dia lagi yang dilihat. Menimbulkan sesuatu yang lama-lama tidak menyenangkan katanya. Tapi saudara-saudara, Anda justru menemukan firman, menemukan kehendak Allah ketika Anda berdiam dalam ketenangan. Di mana? Di rumahmu, dalam persekutuan dengan keluargamu, di tengah-tengah keheningan hidupmu, bukan di tengah keramaian, tapi dalam keheningan.
Firman Tuhan katakan, bagaimana kamu bisa berdoa kalau kamu tidak tenang? Tenangkan diri. Dan ini waktu yang sangat berharga. Dia tidak akan terulang dalam hidup kita. Sehingga ketika saya disuruh ada di rumah, maka saya sungguh menikmatinya. Karena apa? Di sana saya menemukan kehendak Tuhan. Di situ saya bertanya, mengapa saya harus ada di sini setiap waktu? Apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan? Oh, dulu saya tidak mengasah keterampilan saya. Oh, dulu saya tidak peduli terhadap apa yang ada di dalam rumah. Dulu saya tidak mengerti mengapa Tuhan berikan saya sesuatu yang berbeda dari orang lain. Dulu saya tidak mengenal bahwa Tuhan begitu baik, memberikan banyak hal yang luar biasa yang mungkin belum pernah saya asah. Tapi justru sekarang saya mengerti. Artinya apa? Saudara menemukan kehendak Tuhan. Suatu saat dalam perjalanan hidup kita, anak-anak kita serahkan pada sekolah, pada gurunya. Kalau hari Minggu, serahkan lagi kepada guru sekolah minggu. Mereka lebih mengenal anak-anak kita daripada kita. Tapi sekarang mereka harus kembali. Sekolah itu bukan di luar. Sekolah itu dimulai dari rumah. Sekolah itu bukan saja di tempat yang berapapun saya bisa bayar, maka anak saya bisa jadi seseorang. Tidak. Anak Anda akan menjadi seseorang yang luar biasa dimulai dari rumah. Dididik di rumah, didampingi di rumah. Makanya ibu-ibu jangan mengeluh. Karena mungkin sekarang ibu-ibu capek, belah, karena tidak bisa nonton drakor, drama Korea, karena anaknya ganggu terus. Barangkali banyak hal yang harus kita berikan, energi kita, pikiran kita dan segala macam. Kita kurang istirahat, tidak. Istirahat kita cukup. Tetapi saya tidak bisa mengulang kembali masa-masa ketika anak saya harus didampingi pada waktu dia bertumbuh. Ini masa yang sangat berharga. Dan semua itu karena kita menemukan kehendak Allah. Ternyata Allah begitu menyayangi keluargaku. Banyak waktu yang telah terbuang, saya tidak bisa melihat anak-anak bertumbuh. Tapi sekarang Tuhan kasih, saya tidak bisa melihat lagi bagaimana istri saya, bagaimana suami saya. Sekarang Tuhan berikan waktu untuk saya lebih memperhatikan, lebih memberikan hal-hal yang tadinya sudah saya lupakan. Karena saudara menemukan kehendak Allah. Karena kita memakai waktu untuk mencerna apa yang Tuhan mau. Saudara tidak bisa diam saja, tapi carilah kehendak Allah di tengah-tengah situasi ini. Mengapa saya kehilangan pekerjaan? Mengapa orang lain masih bekerja? Saya tidak. Mengapa saya tidak boleh melakukan sesuatu? Saudara-saudara, ini waktu untuk saudara berdiam di hadapan Tuhan dan bertanya, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan sedang rencanakan untuk kami? Dan Tuhan kadang tidak menjawab instan. Kadang Tuhan menjawab 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Tapi pasti kita akan menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita menemukan kehendak Tuhan, maka kita akan mengerti
mengerti, kita akan sungguh-sungguh mengerti Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk masuk dunia yang lebih keras. Tuhan sedang mempersiapkan keluarga saya. Tuhan sedang mempersiapkan jemaat saya supaya kembali pada asalnya, bukan terbawa arus dunia. Tuhan sedang melakukan sesuatu, memurnikan kita, menguduskan kita. Itu yang sedang Allah lakukan dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Untuk mencari permata, saudara bekerja dengan luar biasa, apalagi untuk mencari hikmat Tuhan. Kita harus bersedia mencarinya sedemikian rupa, terus melatih diri, terus memberikan diri untuk ditempa oleh Tuhan. Ini waktunya orang-orang Kristen ditempa, saudara dan saya ditempa. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang hanya merupakan aksesoris. Coba saudara pikir, kadang-kala gereja terlalu sibuk dengan pakaian apa yang harus dia pakai, toganya harus seperti apa, stolanya harus bagus seperti apa, kita harus bernyanyi seperti apa. Tapi sekarang semuanya menjadi tidak penting, karena Anda beribadah di rumah. Yang paling penting adalah batinmu, hatimu, kedekatanmu dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Tuhan sedang mengasah kita, Tuhan sedang menguduskan kita, dan apa yang dilakukan tidak akan sia-sia. Orang tidak kaya dulu baru menemukan hikmat, tidak. Orang tidak menjadi orang berilmu dulu baru menjadi berhikmat. Firman Tuhan katakan, umur panjang ada di tangan orang yang berhikmat. Ada yang dia dapat, umur panjang. Jadi saudara mau bernyanyi panjang umurnya berapa banyak pun, tapi kalau saudara tidak punya hikmat, hidup terlalu pendek. Tapi kalau saudara berpunya hikmat, mungkin usia 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi itu sangat panjang. Mengapa? Karena terlalu banyak untuk dihitung, terlalu panjang untuk menghitung. Luar biasa berkat Tuhan di dalamnya. Hanya orang yang punya hikmat akan mengatakan, hidupku panjang umur. Kenapa? Karena saya akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan memberikan hal-hal yang tidak pernah bisa saya gapai sendiri. Lalu apa katanya? Ada kekayaan, ada kehormatan. Jadi mulai dengan hikmat, kekayaan akan menyusul. Anda akan dihormati. Jadi jangan pernah cari hormat dulu, cari kekayaan dulu baru bisa hidup. Tidak. Hidup dulu dengan hikmat, hormat akan dikaruniakan. Anda akan dihormati, Anda akan disegani. Bahkan hidupmu menjadi sangat kaya. Kaya karena Anda tidak perlu meminta-minta. Kaya karena Anda bisa memberikan banyak hal dari hidup Anda. Itu orang kaya. Dia bisa memberi. Apa yang Anda bisa beri? Anda bisa dukungan pikiran saudara. Apapun besar, berapapun besarnya rezeki yang ada pada saudara, saudara tidak akan mengeluh. Tapi saudara akan katakan, yang Tuhan beri ini cukup untuk saya berbagi dengan siapapun. Dan saudara-saudara yang terkasih, apalagi yang dikatakan, orang yang punya hikmat, dia akan memiliki sejahtera. Tadi waktu ibadah kita dibuka, Tuhan katakan shalom. Inilah shalom itu. Shalom itu bukan cuma sapaan, tapi shalom itu mengatakan kepada kita, memastikan Anda dan saya itu bahagia karena Anda dan saya ada dalam keadaan batin maupun fisik yang layak, yang sehat. Itulah shalom.
Jadi kalau saudara bilang shalom, pastikan Anda sedang mengatakan kepada orang bahwa jangan jadi lapar, jangan jadi berkekurangan. Kami hadir supaya Anda cukup, kami hadir supaya Anda pun punya makan. Maka kita katakan damai sejahtera. Orang yang berhikmat, dia memiliki shalom. Damai sejahtera itu ada pada dirinya. Dan saudara-saudara, karena itu lalu kita layak mengatakan kami berbahagia. Kami sungguh bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi bahagia, dia tidak ada di luar sana yang saudara bisa beli. Untuk jadi bahagia, saudara tidak harus pergi begitu jauh. Untuk menjadi bahagia, Anda hanya perlu datang menjadi dekat dengan Tuhan, menemukan kehendak-kehendaknya, menemukan pikiran-pikiran Allah, menemukan apa yang Allah mau kerjakan dan rencanakan bagi saudara dan saya, menemukan hikmah. Kita masih akan membangun gereja jemaat ini. Ada saudara-saudara yang sudah diberikan tugas untuk membangun. Berapapun yang kita punya untuk membangun tempat ini, tanpa hikmah, semua pekerjaan tidak akan selesai. Maka mulailah dengan menemukan kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau pada saat-saat seperti ini, apa yang Tuhan sedang rencanakan, sehingga kami dapat membangun tempat ini. Temukan itu dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan teman-teman yang lain. Maka lihatlah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi
Mari kita satu hati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, satu lagi hari Minggu boleh kami jelang mengakhiri bulan Agustus, dan kami disekutukan dalam ibadah baik di gedung gereja ini maupun di rumah tempat kediaman kami. Kami mau berdoa pagi ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh pelayanan yang telah kami langsungkan. Engkau memberkati teman-teman kami yang memungkinkan sehingga ibadah ini boleh berlangsung, baik itu para presbiter yang bertugas, para pemusik, pemandu lagu, juga mereka yang mengoperasikan peralatan untuk streaming atau untuk rekaman, teman-teman yang harus berupaya setiap saat meyakinkan dan memastikan seluruh peribadahan ini dapat diikuti oleh jemaat, baik itu jemaat sejahtera maupun jemaat dari gereja-gereja lainnya. Kami berdoa, berikan kami semua kekuatan, kesehatan, berikan kami juga sukacita Bapa. Kami boleh menemukan pengertian baru, kehendak Tuhan dalam kondisi kami saat ini. Sekalipun kami terbatas untuk melakukan banyak hal seperti masa lalu, tapi kami percaya Tuhan punya maksud dengan semua itu bagi kami. Karenanya kami tidak akan kehilangan kebahagiaan. Kami justru menjadi orang-orang yang berbahagia. Tuhan memberkati warga jemaat di rumah maupun dimanapun mereka berada. Tuhan berikanlah hikmat-Mu, karuniakanlah itu bagi setiap warga jemaat, sehingga mereka memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan sedang persiapkan bagi warga jemaat di saat-saat ini. Sekalipun tubuh sedang lemah, sekalipun kehilangan pekerjaan, sekalipun harus menghadapi kesusahan-kesusahan, tapi kami tetap berpegang pada firman-Mu, dan karena itu kami menjadi kuat. Tuhan, kami mau berdoa untuk panitia bangunan yang mempersiapkan pembangunan berlangsung pada bulan September. Kami percaya Bapa, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami sedang dipersiapkan oleh Tuhan, dan pada masa pembangunan ini segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin Tuhan mendidik kami, mengajar kami untuk berserah kepada Tuhan dalam waktu-waktu ini, dan melihat Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa. Karena itu kami meyakini dan mengimani pekerjaan yang kami taruh, pekerjaan yang kami serahkan di dalam kuasa Tuhan itu dapat berlangsung. Berapapun yang kami punya hari ini, itu tidak akan menjadi sia-sia karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Orang-orang yang Tuhan tuju untuk menolong, untuk membantu, untuk menopang pekerjaan ini, Tuhan sedang persiapkan. Dan kami ingin melihat semua itu, ya Allah. Kami berdoa untuk berbagai kegiatan dalam pekan ini, ibadah-ibadah, dan juga pembinaan-pembinaan, kiranya semuanya berjalan di dalam kuat kuasa Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi mereka yang sakit dan sedang dalam pemulihan. Ibu Suwarna Supit, Ibu Shinta Simatupang, Bapak Weri Nusa, Ibu Erna Ganjar, Ibu Marpaul, Ibu Mari Kolibu, Ibu Martini Raspan, Ibu Sri Yohanes, Bapak Huta Barat, Bapak Tanot, Ibu Maria Wakana. Tumpangkan tangan-Mu atas mereka Bapak, supaya kesembuhan yang dari-Mu saja yang akan mereka alami. Kekuatan yang Tuhan berikan membuat mereka bertahan di saat sulit ini. Kami berdoa bagi para janda duda, yatim piatu, bagi orang-orang tua kami. Tuhan berikan terus sukacita dalam hidup mereka.
Karena kami percaya bagaimanapun hidup mereka, kalau bersama dengan Tuhan, mereka akan beroleh kebahagiaan. Bapa Surgawi, kami masih akan melanjutkan tugas pekerjaan kami, pelayanan kami. Maka berkatilah bangsa dan negara kami dalam melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah COVID-19, vaksin yang dipersiapkan atau sedang diuji coba. Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi. Kami melakukan semuanya di dalam segala talenta, kesanggupan yang telah Engkau berikan. Tapi kami mau kembalikan semua itu kepada Tuhan, Tuhan yang bekerja di dalamnya. Dan semua upaya yang dilakukan pemerintah itu menjadi berkat bagi kehidupan warga masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau usia kami bertambah, sekalipun pada masa-masa sulit, tapi kami bersyukur kalau bukan karena Tuhan, kami tidak dapat memiliki hidup yang luar biasa sampai hari ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi. Jemaat dipersilahkan membawa persembahan-persembahan kepada Tuhan melalui kotak yang tersedia di depan. Kotak yang tersedia adalah untuk kolektor, persembahan diakonia, dan perangkat video streaming. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Thank you.
Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Warta Sejahtera 30 Agustus 2020. 1. Pemilihan pengurus 6 Pelkat. Akan dilaksanakan pemilihan pengurus 6 Pelkat di Gereja Sejahtera dengan agenda sebagai berikut. Pertama, Pelkat PKB, PKP, PKLU dilaksanakan hari Sabtu 5 September 2020 pukul 4 sampai dengan 6 sore. Yang kedua, Pelkat PA, PT, GP dilaksanakan hari Minggu 6 September 2020 pukul 2 siang sampai dengan pukul 12 sampai dengan pukul 2 siang. Pemilihan akan dilaksanakan berdasarkan cuplak dari Majelis Sinode GPIB. Mohon kehadiran seluruh anggota 6 Pelkat pada waktu yang telah ditentukan. Pemberitahuan ini bersifat undangan. Yang kedua adalah ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat yang 9. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, jemaat yang diberkati Tuhan, PHMJ dan tim panitia pembangunan akan menandatangani dokumen pengesahan rencana pembangunan atau renovasi tahap 1 sampai dengan 3 Gereja Sejahtera pada hari ini, Minggu 30 Agustus 2020 pada ibadah pukul 7 di Gereja Sejahtera. Untuk ini kami persilahkan panitia pembangunan dan PHMJ untuk menandatangani surat perjanjian kerja yang telah disediakan di depan. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak dan Ibu sekalian berada. Saya atas nama Ketua Tim Panitia Pembangunan, setelah melalui proses yang sangat panjang dalam pembahasan pembangunan atau renovasi di Gereja GPIB, maka kami sampai pada akhirnya kesepakatan untuk melaksanakan mengeksekusi pembangunan ini dengan 3 tahapan. Tahapan pertama, kalau segala sesuatunya sudah tidak berubah lagi, maka akan kita laksanakan sesegera mungkin pada bulan Desember ini, minggu pertama kedua. Kemudian setelah itu, pada 10 bulan berikutnya akan masuk pada tahap 2 dan seterusnya pada tahap 3. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah mimpi besar yang harus kita wujudkan. Kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan selebihnya biarkan Tuhan yang melakukan pekerjaan untuk kita semua. Dengan demikian saya akan membacakan berita acara atas kesepakatan panitia pembangunan dan majelis jemaat yang mewakili jemaat GPIB Sejahtera untuk melaksanakan pembangunan ini. Pada hari ini, Minggu, tanggal 30 bulan Agustus tahun 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Pendeta Edi Meyer, MTH. 2. Penatua Ronald Kumowal. 3. Leonard. 4. Ridwan Kurnia, selaku konsultan manajemen konstruksi. 5.
Anton, perencana dan sekaligus pelaksana dalam pembangunan. Sebagai arsitektur, menyatakan pekerjaan arsitektur struktur dan MEP alamat Jalan Raden Madang, Mendap Kamulan nomor 2 Bandung, bahwa 1. Berdasarkan hasil rapat hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, dinyatakan bahwa desain dan tahapan pembangunan yang telah disampaikan pada rapat tersebut telah disetujui. 2. Desain tersebut menjadi acuan pelaksanaan dan tahapan pembangunan. 3. Pembangunan tahap 1 sudah dapat dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan proses pembangunan yang berlaku. 4. Hal-hal yang lebih detail yang berkaitan dengan pembangunan akan dicantumkan dalam ikatan perjanjian kerja. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 5 untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. Penanggung jawab desain dan arsitektur Anton Ju, kemudian manajemen selaku manajemen konstruksi Bapak Ridwan Kurnia, kemudian saya sendiri selaku ketua panitia pembangunan, kemudian yang keempat sebagai ketua 4 adalah Penatua Ronald Moal, dan terakhir adalah Pendeta Edi Meyer selaku ketua majelis jemaat. Terima kasih. Bapak-bapak bolehkah tetap berdiri dulu di depan sini tadi? Silakan berdiri. Jemaat sekalian, kita memberikan penguatan kepada majelis jemaat, juga kepada panitia dan pelaksana dari pembangunan ini. Kita berdoa secara khusus bagi mereka. Mari berdoa. Ya Allah, dalam penyerahan kami untuk boleh melangkah dalam pembangunan semua fasilitas pembinaan dan ibadah jemaat sejahtera, Engkau telah memilih saudara-saudara kami untuk bekerja di dalamnya. Karena itu, mari Tuhan, kuat kuasa-Mu Engkau berikan atas mereka, dan Tuhanlah yang bekerja di dalam mereka dengan hikmat. Kami berdoa Tuhan, pakai kami semua untuk menopang pekerjaan saudara-saudara kami ini, bukan untuk kami, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Cukupkan bagi mereka segala yang mereka perlukan, dan Tuhan bukakan pintu-pintu berkat-Mu untuk segala sesuatu yang dicanangkan ini boleh berlangsung hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, terima kasih. Demikian warta jemaat 30 Agustus 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, dari mimbar ini, dana pembangunan 2,289 itu 2,2 miliar lebih. Kita akan mulai dengan itu. Saudara yang ada di rumah atau jemaat-jemaat lain yang mengikuti ibadah ini dari tempatnya masing-masing, biar Tuhan menggerakkan saudara agar apa yang tidak mungkin bagi kami itu menjadi mungkin, karena Tuhan bekerja melalui saudara-saudara sekalian demi untuk membangun sebuah tempat
di mana disitulah Tuhan juga dimuliakan. Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, tetapi juga yang di rumah dan dimanapun berada boleh melanjutkan hidup bersama dengan Tuhan dalam berkarya, dalam melayani, dan meneruskan hidup dengan hikmat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.